Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Zika Bawar dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas S3B. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang sumber dan asas hukum kewarisan Islam dan macam-macam ahli waris. Sumber hukum kewarisan Islam. Ada beberapa sumber hukum ilmu faraid, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Yang pertama Al-Quran, ada 3 ayat yang memuat hukum waris, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Kemudian hadis, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Kemudian ijma dan ijtihad. Para sahabat, generasi pasca sahabat dan generasi pasca tabi'in telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam mazhab yang berperan dalam pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas sahih. Asas hukum kewarisan Islam. Dalam Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris. Cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta, yaitu asas ijbari atau peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, asas bilateral. Seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas individual. Setiap ahli waris atau secara individu berhak atas bagian yang ditetapkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Asas keadilan berimbang. Keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Kemudian macam-macam ahli waris. Ahli waris nababiyah atau ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-muwaris didasarkan pada hubungan darah. Kedua, ahli waris sababiyah. Ahli waris yang timbul dari hubungan kewarisannya karena sebab perkawinan dan sebab memerdekakan hamba sahaya. Demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.